Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan baca doa tadi, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memasuki materi hari ini, ibu akan mengulang sedikit mengenai materi pada pertemuan minggu lalu. Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang ingat apa materi yang ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu? Ya, tentang apa? Betul sekali, tentang sejarah diperintahkannya kita untuk sholat fardu. Nah, kira-kira ada yang ingat tidak? Macam-macam sholat fardu itu apa saja? Coba sebutkan. Lupa ya? Oke. Nah, untuk mengingatnya kembali, mari kita nyanyikan bersama lagu yang kita nyanyikan pada pertemuan minggu lalu mengenai sholat. Semuanya ingat kan? Oke, yuk sama-sama. Ibu hitung, kalian jangan lupa sambil tepuk tangan ya, nyanyinya dengan semangat, oke? Oke, 1, 2, 3. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, janganlah sampai lupa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa di sini yang rajin sholat berjamaah di masjid? Angkat tangannya. Banyak sekali ya. Berarti anak-anak ibu rajin sholat berjamaah. Pandai sekali. Bagus, itu harus ditingkatkan lagi dan juga dipertahankan. Karena apa? Karena sholat berjamaah ini banyak sekali keutamaannya. Sebelum kita memasuki keutamaan sholat berjamaah, ibu akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Silahkan dibuka buku tulisnya dan dicatat poin pentingnya. Oke. Nah, anak-anak ibu, ada sebuah hadis nih yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, dan pahalanya itu 27 kali lipat atau 27 derajat. Sholat berjamaah yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang sholat berjamaah, seperti yang dijelaskan pada hadis di atas tadi. Yang kedua adalah menjalin persatuan dan kesatuan antar sesama muslim. Jadi, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka secara otomatis kita akan selalu bertemu dengan sahabat kita, tetangga kita, ataupun teman-teman kita. Sehingga kita akan timbul rasa kasih sayang kita dan terbentuklah persaudaraan. Kemudian anak-anak, yang ketiga adalah mengajarkan hidup disiplin. Bagaimana sih Bu maksudnya
Nah, maksudnya itu adalah ketika kita mendengarkan adzan, maka kita akan tergegas untuk mengambil wudhu ataupun langsung berangkat ke masjid. Itu akan menimbulkan sikap disiplin pada diri kita. Nah, anak-anak, keutamaan yang keempat adalah menghindari dari sifat ingin menang sendiri atau yang disebut dengan egois. Jadi, ketika kita sholat berjamaah, di mata Allah itu kita semuanya sama, tidak ada yang lebih unggul. Nah, Allah tidak memandang seseorang dari kekayaannya, Allah tidak memandang dari baik buruknya seseorang, Allah tidak memandang dari ganteng atau cantiknya seseorang. Namun di mata Allah yang dilihat adalah kekhusyuan kita dalam sholat, kemudian ketakwaan kita, dan bagaimana kita melaksanakan sholat tersebut. Niat kita itu apa? Yang dipandang adalah itu. Yang kelima adalah melatih kesabaran dan menahan emosi. Jadi ketika kita sholat berjamaah, ketika imam ruku, barulah kita ruku. Kita tidak boleh mendahului imam ataupun sama gerakannya dengan imam, serentak dengan imam, itu tidak boleh. Ketika imam sujud, maka barulah kita sujud. Ketika imam berdiri, barulah kita berdiri. Keutamaan yang terakhir adalah masuk surga tanpa dihisab. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah pada waktu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Nah, itu adalah keutamaan daripada sholat berjamaah, anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah, mari kita sama-sama melatih diri kita untuk sholat berjamaah sejak dini, sehingga kita bisa terbiasa ketika kita dewasa nanti. Nah, selain itu, jangan lupa keutamaan sholat berjamaah tadi. Itu bisa menjadikan motivasi kita sehingga kita semangat dalam melakukan sholat berjamaah di rumah maupun di masjid. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah bisa difahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, ibu persilahkan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa tidak ada ya. Jika tidak ada, maka akan ibu akhiri saja. Nah, sebelum ibu akhiri materi pembelajaran hari ini, ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Jadi nanti ibu akan membagikan buku agenda sholat. Nah, ini sholat berjamaah ya, bukan sholat sendiri. Jadi nanti kalian bisa meminta tanda tangan kepada kedua orang tua kalian dan juga imam sholat ketika kalian sholat di masjid. Ini dikumpulkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Oke? Jika tidak ada yang mengisi, maka kalian akan mendapatkan sanksi dari ibu. Baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelum ibu tutup materi pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Semoga dengan bacaan tadi kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.